kabari Pak Surya dan juga Elsa secepatnya. Ya, keputusan saya seperti apa nanti. Iya, Tante. Ini Papa lihat nilai ulangan harian kamu makin bagus. Ada yang 70, ada yang 80, peningkatan nih. Aku belajar terus, Pak, setiap malam. Alhamdulillah, Papa seneng liatnya. Pokoknya terima kasih ya Allah. Engkau tidak menghapus perasaan Elsa pada hamba-Mu ini yang banyak kehilafan. Sal, aku tahu. Aku udah menggoreskan luka di hati kamu yang begitu besar. Dan aku juga tahu kamu perlu waktu untuk menyembuhkan luka itu. Tapi aku akan menunggu, Sa. Aku akan menunggu berapapun lamanya agar luka di hati kamu itu sembuh. Apa yang saya lakukan ini salah. Biar gimana pun juga Arumi adalah adik kandung satu-satunya Mas Hartawan. Seandainya Arumi benar-benar sudah bertobat, mungkin saya bisa memaafkan dia. Gimana kalau terjadi apa-apa dengan Arumi di dalam sel tahanan? Gimana kalau sampai dia nekat mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan tekanan dalam penjara? Membiarkan dia dalam situasi tertekan membuat saya merasa seperti manusia yang kejam. Randy. Iya, Bu. Saya tuh masih terus kepikiran. Kepikiran apa, gimana ya, rasa bersalah ini, atau lebih baik saya bebasin Arumi aja ya. Gimana ya, Ren? Saya tuh kayak merasa bersalah banget ya. Mohon maaf, Bu, tapi menurut saya itu sangat berisiko untuk keselamatan Ibu dan keluarga, Bu. Ya tapi saya ngerasa jadi orang yang sangat kejam, Ren. Kalau saya membiarkan Arumi menderita di penjara. Iya, kalau misalnya dia apa ya, nggak mau bertobat. Kalau dia sudah tobat dan mau merubah sikapnya, kan saya jadi tambah bersalah, Ren. Atau mungkin begini aja, Bu. Kalau Ibu berkenan, bagaimana kalau kita sekarang ini bertemu dengan Ustadz kenalan saya, Bu? Mungkin dari situ kita bisa mendapatkan jawaban untuk Ibu. Ya, bisa juga sih. Saya memang butuh bercerita ke orang yang tepat dan juga butuh masukan dari orang lain. Ya, betul, Bu. Kalau begitu sekarang kita ke sana, Bu. Iya, oke. Kita ke sana ya. Baik. Thank you. Sal, mungkin Ketemu Kak Ariel. Ariel? Iya. Ariel. Oh, yang waktu itu pernah ke rumah ya? Iya, Cus. Katanya Kak Ariel sakit. Sakit? Sakit apa? Diare, Cus. Oh, sakit diare. Oh ya udah, boleh. Moy. Itu Ariel bukan sih? Iya, Cus. Mas Salim, Ya, Non. tolong berhenti sebentar dong. Baiklah. Makasih, Om.
Kata ayah, Kak Ariel sakit. Tapi kenapa kelihatannya sehat-sehat aja ya? Moy, tadi kan gue bilang Iya. kalau Ari lagi sakit diare. Tapi kok itu kelihatannya baik-baik aja sih. Wah, semangat banget itu ngamennya. Pak Salim, kita jalan aja. Loh, katanya mau ketemu Ariel. Gak usah, Cus, kita pulang aja. Oke, Pak Salim, kita langsung pulang aja, Pak. Baik, Non. Gua kira kondisi Kak Ariel udah parah banget. Taunya sehat-sehat aja. Gua jadi merasa bersalah sama Papa Nino karena udah ambil jam tangannya demi Kak Ariel. Ayah nih yang udah-udah bohongin gue lagi. Hukuman apapun yang dibebankan kepada orang-orang yang bersalah itu bukan suatu bentuk pembalasan dendam. Ada sebuah kisah dari wanita Gomamah bahwa wanita itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan wanita itu mengakui dia berbuat dosa, lalu mengakui kesalahannya dan bertaubat sampai wanita ini mengandung. Lalu wanita ini meminta hukuman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan hukuman, malah Rasulullah memberikan dengan cara menunda sampai kelahiran putranya. Oke Pak, terima kasih sekali. Terima kasih atas waktunya dan juga pencerahannya Pak buat saya. Sangat Sama-sama. berarti sekali. Pak Ustadz, terima kasih banyak juga. Ya, sama-sama. Kalau gitu kami izin pamit Bapak. Nanti kapan-kapan kalau saya butuh nasihat lagi ataupun masukan, saya boleh datang. Silakan, terbuka kita di sini. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Halo, Hanes. Siapa ini? Sayang, Papa Nino? baru pulang sekolah ya? Iya, Pak. Iya dong. Kan Papa sengaja tahu kalau Rena kelar sekolahnya jam segini. Iya. Ada opa tuh. Wah, ada Opa juga sama Tante Frozen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, halo Sa. Iya. Halo Om. Halo juga Mirna. Rena, Opa, Tante Frozen. Tante Rosa ada di rumah. Tadi pagi sih pergi, nggak tahu deh sekarang udah pulang apa belum. Soalnya kita juga baru pulang sekolah. Mungkin sebentar lagi kali. Iya, Pak Nino, Om Surya, masuk ke dalam yuk. Saya juga harus gantiin bajunya dia soalnya Rena bawa matahari, baru pulang sekolah. Ganti bajunya dulu. Iya, silakan ya Om. Iya. Iya Pak Nino, bisa. Yaudah kita. Kamu kenapa sih? Matanya kok bengkak? Tadi aku habis jenguk Devan. Dirawat lagi? Bukan. Bukan jenguk ke rumah sakit. Semalam Devan menyerahkan diri ke kantor polisi. Ya. Semua akan ada sebab akibat. Sepertinya Elsa nggak nyaman dengan tanggapan Nino tentang Devan. No, kamu dari tadi di sini? Ya sebenarnya sih dari semalam Pak. Jagain Rena sama Askara. Cuman tadi pagi aku pulang dulu karena harus kerja. Cuman lupa kalau semalam ketinggalan jam di sini. Makanya mau ngambil. Yaudah aku ke kamar Rena dulu ngambil jam. Ya. Masuk Pak. Tante Rosa. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ada Pak Surya sama Elsa. Apa kabar Pak? Udah lama nunggu. Baru datang. Baru datang. Hai. Gimana? Sehat Pak Surya semuanya? Alhamdulillah. Sudah ketemu Devan?
Sudah Tante. Makanya saya sama Papa langsung datang ke sini begitu selesai ketemu. Karena ada hal yang ingin saya bicarakan sama Tante. Soal apa, Elsa? Gua nyesel udah kasih jam tangan Papa Nino ke ayah. Ternyata Ariel nggak sakit. Rena sayang. Lagi ngegambar. Papa mau nanya. Rena ngeliat jam Papa nggak? Enggak, Pak, aku nggak lihat. Soalnya seingat Papa semalam tuh sebelum wudhu Papa taruh di sini. Aku nggak lihat, Pak. Soalnya semalam aku ketiduran. Ya, udahlah, nggak apa-apa. Gimana? Kamu lagi ngapain? Gimana pelajaran sekolah? Aku lagi menggambar, Pak. Mana Papa lihat? Oh, bagus banget. Ini apa? Wih. Yang ngajarin itu Kayla, Pak. Teman sekelas aku. Maafin aku ya, Pak. Aku udah bohong sama Papa. Jadi, Pak Surya, Elsa, ada apa yang ingin dibicarakan? Ya, saya mau bicarakan soal Devan, Tante. Ya kita tahu sekarang Devan sedang ditahan di kantor polisi. Tapi saya mau nanya sama Tante. Apa mungkin Tante bisa mencabut laporan Tante dan memaafkan Devan? Ya sebenarnya Tante juga nggak tega sih memasukkan Devan dan menuntut dia seperti ini. Tapi ini atas kesadaran dia sendiri. Dan kamu tahu kan apa yang telah Devan perbuat selama ini. Iya Tante, saya tahu. Tapi jujur saya benar-benar nggak tega melihat Devan ditahan di kantor polisi, Tante. Ya memang sih saya mau bercerai dengan dia. Tapi kan kita semua juga tahu kalau Devan itu dimanipulasi oleh Tante Sekar, Juno, dan Tante Arumi. Tante sebenarnya juga nggak tega tadi. Tante juga sudah bilang. Saya setuju sama kamu. Devan juga sebenarnya orang yang baik, Pak. Elsa, gini deh. Saya akan pertimbangkan permintaan kamu, Elsa. Permintaan Pak Surya. Saya akan pikirkan kembali. Saya sebenarnya juga agak bimbang sih karena ada pertarungan dalam diri saya juga yang antara saya nggak tega, tapi saya harus berbuat sesuatu bahwa ini adalah yang sepatutnya dan sewajarnya. Tapi kamu jangan khawatir, saya akan pikirkan lagi permintaan Pak Surya dan juga Elsa. Saya akan pertimbangkan lagi. Ya, Bu Rosa mempertimbangkan aja, kami berdua udah terima kasih Bu Rosa. Ya, semoga Bu Rosa mau memaafkan Devan dan mempertimbangkan kembali untuk menarik gugatan atau tuntutan kepada Devan. Ya, saya sebenarnya sudah memaafkan Devan sih, Pak. Ya, yang berlalu biarlah berlalu. Dan ya, saya akan pertimbangkan. Nanti saya akan kabari Pak Surya dan juga Elsa secepatnya. Ya, keputusan saya seperti apa nanti. Iya, Tante. Ini Papa lihat nilai ulangan harian kamu makin bagus. Ada yang 70, ada yang 80, peningkatan nih. Aku belajar terus, Pak, setiap malam. Alhamdulillah, Papa seneng liatnya. Pokoknya